Semua manusia itu dikasih waktu yang sama oleh Tuhan. Waktu yang dikasih kita adalah 24 jam per hari. Semua sama tanpa terkecuali. Tapi kenapa hasil yang didapat tiap orang itu berbeda-beda? Ada orang yang masuk kampus satu angkatan, tapi ada yang sudah selesai, tapi ada juga yang masih skripsi aja belum. Ada orang yang masuk sebuah perusahaan di waktu yang sama, ada yang sudah dibayar 10 juta, tapi ada juga yang masih 5 juta. Ada orang memulai bisnis dengan waktu yang sama, modal yang sama, di waktu yang bersamaan, tapi hasilnya tiap orang berbeda-beda. Sebenarnya kenapa bisa terjadi perbedaan itu? Kalau saya tanya kepada kamu pasti akan menjawab, ya wajarlah, dia dari sananya emang udah pintar. Ya wajarlah, dia kan punya bakat bisnis. Ya wajarlah, dia kan saudaranya pemilik perusahaan. Ya wajarlah, dia kan penjilat, makanya disukai bos. Ya wajarlah, nasibnya lebih baik daripada saya. Kalau kamu sudah punya pemikiran seperti itu, ya sudah, urusan kita sudah selesai. Karena percuma ngomong lebih lanjut kalau mentalmu aja udah keblok dengan pikiran-pikiran yang negatif seperti itu. Mau dikasih masukan apapun tidak akan pernah terjadi perubahan. Siapapun yang ngomong tidak akan pernah merubah kamu. Karena mentalmu aja udah keblok duluan. Mungkin memang benar kalau manusia tidak mulai dari titik yang sama. Ada yang lahir sebagai anaknya orang kaya sehingga dia tidak galau tentang masalah keuangan. Ada yang saat mulai kuliah sudah dikasih fasilitas yang sudah melimpah, kosnya dengan kamar mandi dalam, punya AC dan wifi yang lancar, perusahaan milik adiknya bapaknya, sedangkan bapakmu biasa-biasa saja. Sama-sama mulai usaha kafe, tapi karena kamu tidak punya modal sehingga kamu harus merintis dari awal dengan menjadi karyawan kafe dulu, sedangkan yang lain langsung membuat sebuah kafe yang besar dengan modal dari bapaknya. Banyak sekali faktor-faktor yang memang terjadi di luar kendali kita. Kita tidak bisa memilih untuk lahir dari orang tua yang mana, bentuk wajah yang seperti apa, lahir dari keluarga yang broken home atau tidak. Itu bukan pilihan kita, karena itu di luar kendali kita. Tidak semua orang mulai dari titik yang sama. Ada yang mulai dari titik 0, ada yang mulai dari 6, ada yang mulai bahkan dari -8, ada juga yang mulai di titik yang sudah 78. Tapi, haruskah hal tersebut kita jadikan alasan pembenaran untuk kalah dengan orang lain? Kalau mereka mulai dari titik teratas, sedangkan kamu harus mulai dari 0, terus kenapa? Mau mundur dan terima saja? Kalau mereka langsung bisa membuat hal yang besar karena kondisi mereka sudah diuntungkan, dan kamu harus memulai dari bawah banget, terus kita mau protes kemana? Terus, apakah kita akan menyerah begitu saja? Membiarkan mereka sukses dan kita sukses membangun alasan? Kalau orang tua kita tidak punya, apakah kita tidak boleh gitu memutus garis kemiskinan? Kita mau hidup begini-begini saja, membiarkan orang lain semakin kaya dan kita tidak menjadi apa-apa? Kawan, orang sukses punya 1001 macam cara untuk sukses, dan orang gagal punya 1001 macam alasan buat gagal. Jangan sesali sesuatu yang sudah terjadi di luar kendali kamu. Berdamailah dengan dirimu dulu. Terima apa adanya kamu. Lalu berikanlah respon positif terhadap apa yang terjadi dengan kamu. Waktu kita sama-sama 24 jam. Tapi yang membedakan adalah orang sukses mampu memanfaatkan 24 jamnya, tapi orang gagal menyia-nyiakan 24 jamnya itu. Tidak usah melihat kesuksesan orang lain. Tidak perlu mengalahkan orang lain. Fokuslah untuk menjadi lebih baik dari kamu yang sebelumnya. Jangan buang waktumu hanya untuk menyesali apa yang sudah terjadi dengan kamu. Jangan buang energimu hanya untuk sirik dengan kesuksesannya orang lain. Pergunakan waktumu dan energimu untuk menerima apa adanya kamu. Dan berusahalah menjadi lebih baik tiap hari. Terus menjadi lebih baik. Berdamailah dengan apa yang terjadi dengan kamu. Semua manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan. Jangan selalu menganggap diri kita kurang dan orang lain lebih. Manusia diciptakan dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jangan selalu mengutuk keadaan. Jangan selalu merasa kurang. Jangan mengutuk pekerjaanmu, karena pekerjaanmu yang banyak adalah impian bagi para pengangguran. Jangan mengutuk anakmu yang berisik, karena anakmu yang berisik adalah impian wanita yang ditakdirkan untuk tidak punya anak. Jangan mengutuk rumahmu yang kecil, karena rumahmu yang kecil adalah impian oleh orang-orang tergusur dan terusir. Jangan mengutuk hartamu yang sedikit, karena hartamu yang sedikit adalah impian bagi orang yang terlilit utang. Bersyukurlah, bahkan untuk dengan sendal jepit yang kamu miliki pun, di luar sana, sendal jepit itu adalah impian bagi orang-orang yang tidak memiliki kaki.
sadarilah bahwa kamu terlahir dengan banyak potensi. Kamu terlahir dengan kebaikan dan kepercayaan. Kamu terlahir dengan cita-cita dan mimpi. Kamu terlahir dengan sayap-sayap yang indah. Belajarlah dan gunakanlah sayap tersebut. Gunakan dan terbanglah setinggi yang kamu mampu. Memang, kata orang jangan terbang tinggi-tinggi. Nanti kalau jatuh, sakit. Tapi, kamu tidak akan melihat yang indah-indah kalau kamu tidak terbang yang tinggi-tinggi. Memang benar, kita tidak mulai di titik yang sama. Tapi, kalau kita mau berusaha dan berdoa, kita akan berakhir di titik yang kita inginkan. Terima kasih.